pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi penyajian data, di mana penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan yang diinginkan. Jadi maksudnya para peneliti atau para pengamat dapat mudah memahami apa yang disajikan untuk selanjutnya, baik itu penilaian ataupun perbandingannya. Jadi tujuan dari penyajian data itu sendiri adalah agar data mudah dimengerti, mudah dianalisis, sehingga proses pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan data menjadi lebih akurat. Berikutnya yaitu tahap statistika, di mana pada tahap statistika ini terdapat 7 tahap. Yang pertama yaitu start, di mana start ini kita akan memulai atau mengidentifikasikan sebuah masalah atau possibility-nya. Nah, tahap berikutnya yaitu collecting of data atau mengumpulkan data, di mana kita akan mengumpulkan sensus, sampel atau samplingnya. Untuk berikutnya yaitu tahap organization of data, di mana pada tahap ini kita akan mengediting, classification, tabulation. Setelah di editing atau di classification, maka tahap selanjutnya yaitu presentation of data, di mana dalam tahap ini data akan divisualkan kepada tabel, diagram ataupun grafiknya. Setelah divisualkan ke tabel atau diagram, maka data akan dianalisis atau analysis of data. Di data ini kita akan mendeskripsikan data. Setelah data dideskripsikan, maka data akan diinterpretasikan atau interpretation of data. Nah, setelah di start collecting of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, interpretation of data, maka yang terakhir yaitu tahap conclusion atau tahap end. Nah, setelah selesai, maka semua data yang sudah melalui tahap maka di-conclusionkan atau di-dedicationkan. Nah, berikutnya yaitu di sini terdapat poin-poin mengenai tujuan penyajian data. Nah, pada poin pertama yaitu memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil observasi atau penelitian. Pada poin kedua yaitu agar data lebih cepat ditangkap dan mudah dimengerti. Pada poin ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Jadi penyajian data itu dapat bertujuan memudahkan dalam membuat analisisnya untuk tahap berikutnya. Nah, pada poin terakhir yaitu membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat, tepat, akurat dan tersusun rapi. Nah, jadi di sini ada penyajian data dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Jadi penyajian data itu terbagi dua. Yang pertama penyajian data dalam bentuk narasi, di mana penyajian data dalam bentuk narasi ini yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat yang merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Misalnya, penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman. Yang kedua, penerapan sistem online di kampus tahun ini lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa contoh dari penyajian data bentuk narasi ini hanya berbentuk kalimat atau teks saja atau narasi, tidak berbentuk angka. Nah, biasanya penyajian data dalam bentuk narasi ini digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, pendidikan, dan lain-lain. Biasanya berperan sebagai laporan hasil penelitian di bidang kualitatif. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, di mana
Penyajian data dalam bentuk tabel yaitu suatu kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Biasanya baris dan kolom berfungsi untuk menunjukkan keterkaitan keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Atau bisa juga kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dengan sistematis. Misalnya, berat badan manusia menurut jenis kelamin, atau jumlah pegawai menurut pendidikan, dan jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Nah, di sini dapat kita lihat penyajian data dengan tabel. Ini adalah contoh penyajian data dalam tabel. Nah, dapat diperhatikan untuk judul tabel yang termasuk dalam judul tabel yaitu tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kampung 6 tahun 2018. Nah, ini merupakan judul tabel. Untuk judul kolom yaitu tulisan yang tertera di dalam kolom berwarna hijau ini, seperti nomor, tingkat pendidikan, jumlah orang, presentasi, itu merupakan judul kolom. Nah, untuk badan kolom termasuk di nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan jumlah. Untuk tingkat pendidikan belum sekolah, tingkat sekolah, dan tidak tamat SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi merupakan, dan jumlah orang presentasi ini merupakan badan kolom. Nah, untuk barisan tabel ini yang termasuk dalam barisan tabel yaitu dari nomor 1, dari nomor ke kanan terus sampai presentasi ini. Nomor 1 sampai ke bawah ini 14,65% dan terus seterusnya, itu merupakan barisan tabel. Nah, untuk kaki tabel, sumber data monografi Kelurahan Kampung 6 tahun 2008 itu merupakan kaki tabel. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai penjelasan penyajian data dengan tabel. Sesuai dengan penjelasan rekan saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan penyajian data dengan tabel secara lebih dari sebelumnya. Yang pertama itu judul tabel. Judul tabel yang mewakili keseluruhan isi tabel terletak di bagian atas tabel. Biasanya judul tabel memuat nomor tabel dan judul tabel itu sendiri. Judul tabel harus dibuat singkat dan jelas. Yang kedua, judul kolom. Judul kolom memuat keterangan-keterangan termasuk unit. Judul kolom dibuat secara ringkas, dan jika ada penjumlahan data dalam baris dimuat pada kolom terakhir. Di dalam judul kolom, ketika kita menemukan pernyataan jumlah kolom, kita dapat membubuhkan nomor yang akan ditambahkan dengan unit ukuran, yaitu rupiah, sentimeter, persen, dan lain-lain. Kemudian untuk selanjutnya badan tabel. Badan tabel memuat mengenai data. Data ini akan dikelompok-kelompokkan. Kemudian penjumlahan data dalam kolom dimuat pada baris paling bawah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kolom tabel. Kolom tabel merupakan urutan deret tabel yang memanjang dari kiri ke kanan dan memuat informasi secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Kemudian yang selanjutnya ada baris tabel. Baris tabel merupakan urutan lajur tabel yang memanjang dari atas ke bawah dan memuat informasi secara horizontal, yaitu dari kanan ke kiri. Kemudian yang selanjutnya kaki tabel. Keterangan-keterangan tambahan yaitu sumber data, di mana keterangan dari mana data itu dikutip atau diambil. Kemudian yang selanjutnya ada keterangan di bawah.
atau footnote. Keterangan di bawah bisa disertakan untuk memberi penjelasan mengenai judul, kepala kolom, atau angka-angka dalam tabel jika kita membutuhkannya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk tabel yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan tertentu. Bentuk tabel yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan tertentu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tabel satu arah, one way table, kemudian tabel 2 arah, two way table, kemudian tabel 3 arah, yaitu three way table. Oke, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tabel satu arah, yaitu one way table. Tabel satu arah dijelaskan sebagai tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal, golongan, kelompok, atau satu karakteristik saja. Karakteristik yang ditunjukkan bisa berupa jumlah, frekuensi, ukuran, kadar atau presentasi, dan lain sebagainya. Misalnya, ketika data indeks prestasi dari 10 mahasiswa diterangkan dengan hanya menggunakan satu karakteristik data saja, yaitu indeks prestasinya. Oke, baiklah, saya akan menunjuk kali ini kita akan melihat contoh daripada tabel satu arah itu, yaitu tabel pertama, yaitu indeks prestasi mahasiswa berdasarkan partisipasi kelas semester ganjil 2018. Dapat kita lihat di dalam tabel jumlah data yang dibubuhkan adalah 10 dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian di bagian kanan lainnya pada sisi tabel terdapat IP yang itu 2,5, 2,8, 2,9, 3, 3,1, 3,5, 3,2, 3,4, dan 3,2 dan 3. Jadi data indeks prestasi dari 10 mahasiswa ini diterangkan dengan hanya menggunakan satu karakteristik data saja, yaitu indeks prestasinya. Di sisi tabel kita bisa lihat bahwa nama A, yaitu nomor 1, data pertama yaitu nama A, dijelaskan di sampingnya bahwa ini adalah prestasinya ketika partisipasinya di dalam kelas pada semester ganjil 2018. Untuk nomor data ke-8 yaitu H, kita bisa melihat IP-nya itu sebesar 3,4 dan begitu seterusnya. Kemudian yang untuk selanjutnya adalah tabel 2 arah atau two way table. Tabel 2 arah merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau karakteristik. Untuk contohnya, data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, asal daerah dan agama, jumlah mahasiswa menurut jurusan dan jenis kelamin, produksi kedelai, varietas, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan melihat contoh dari tabel 2 arah. Ini merupakan tabel dari produksi kedelai berdasarkan varietas Kabupaten Wajo tahun 2009. Bisa kita lihat data yang dibubuhkan terdapat 5, diantaranya Wilis, Sinro, Slamet, dan Galunggung Orba. Kemudian produksi per ton per hektar itu untuk Wilis terdapat 270, kemudian untuk Sindoro terdapat 278, untuk Slamet terdapat 286, untuk Galunggung terdapat 291. Untuk data kelima Orba yaitu 294. Jadi total keseluruhan data yaitu total keseluruhan produksi data yaitu 1417. Ini merupakan produksi kedelai berdasarkan varietas kabupaten di Watanjo tahun 2009. Kemudian untuk selanjutnya tabel 3 arah atau three way table. Tabel 3 arah ini merupakan tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya data produksi kedelai menurut jenis varietas dan daerah panen. Nah, bisa kita lihat pada contohnya. Di dalam tabel kita melihat hubungan dua hal atau dua karakteristik, yaitu hubungan jenis varietas dan daerah panen.
antara Memburungan dan juga KR Harapan. Untuk varietas kedelainya kita bisa lihat terdapat 5 data, yaitu Wilis, Sindoro, Galunggung, dan Orba. Untuk varietas kedelai Wilis di bagian Memburungan, untuk lihatnya terdapat 67, untuk pasirnya 65. Untuk Wilis, data Wilis untuk Harapan bagian lihatnya 70 dan juga untuk pasirnya 68. Begitu seterusnya di dalam tabel sehingga menjelaskan produksi kedelai menurut jenis varietasnya dan daerah panen. Jadi bisa kita lihat total daripada varietas kedelai di Memburungan untuk lihatnya 349. Kemudian untuk pasirnya terdapat 355. Untuk KR Harapan lihatnya 361, dan juga untuk pasirnya kita bisa lihat 352 totalnya. Kemudian total keseluruhannya ialah 1417. Nah, kalian mengerti kan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya? Nah, jadi selain penggolongan di atas, ada juga menggolongkan tabel dalam beberapa bentuk. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tabel tersebut. Yang pertama itu adalah tabel baris kolom. Kalian sudah tahu apa itu tabel baris kolom? Baiklah, tabel baris kolom itu adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Sebagai contohnya itu pada tabel tersebut, tabel 4, indeks prestasi siswa mahasiswa semester genap 2017. Nah, kalian lihat itu dari semester 1 sampai semester 7 terdapat IP yang dijelaskan dalam tabel dari mahasiswa tersebut. Lalu yang kedua itu adalah ada tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri dari atau atas 2 faktor atau juga 2 variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas kategori K. Dan tabel kontingensi ini juga dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K, dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Nah, lihat pada tabel tersebut. Jumlah murid sekolah menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin daerah ANTA tahun 2016. Jenis kelamin laki-laki. Di situ dijelaskan jumlah murid laki-laki dari SD, SMP, SMA yang dimana berjumlah 9.012. Lalu yang kedua, perempuan dari SD sampai SMA berjumlah 7.404 dan digabungkan yang dimana berjumlah 16.416. Lalu yang ketiga itu ada tabel silang. Tabel silang dapat hanya terdiri dari satu variabel, tetapi dapat juga terdiri dari 2 variabel. Nah, tabel ini tergantung pertanyaan atau keadaan yang ingin dideskripsikan. Dengan demikian, pemilihan penyajian data ke dalam tabel silang 1 atau 2 variabel akan tergantung dari data yang diperoleh. Nah, tabel silang ini merupakan satu variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristik saja. Misal, jumlah keseluruhan, sementara tabel silang 2 variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan 2 karakteristiknya. Selain hal tersebut, penyusunan tabel juga dapat tujuan penelitian tertentu, yang misalnya tuh berdasarkan waktu, wilayah, keadaan, atau frekuensi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa dari tujuan tersebut, yang dimana pertama berdasarkan waktu atau time series. Menyusun data dengan berdasarkan waktu, maka
pertimbangan waktu menjadi pokok atau menjadi pertimbangan utamanya. Diingat itu ya, menyusun data dengan berdasarkan waktu, maka mempertimbangkan waktu menjadi pokok atau menjadi pertimbangan utamanya. Nah, contohnya dalam tabel tersebut, tingkat inflasi 6 tahun terakhir, negeri Anta. Lalu yang kedua itu berdasarkan wilayah. Menyajikan data dengan cara ini, dasar utamanya penyusunan adalah menggunakan wilayah atau regional dan juga daerah sebagai acuannya. Nah, jika kalian ingin membuat tabel ini berdasarkan wilayah, kalian bisa membuatnya berdasarkan atau menggunakan wilayah, regional, dan juga daerah sebagai acuannya. Bisa kita lihat dalam tabel nilai impor Indonesia menurut negara asal periode 2010 sampai dengan 2018. Nah, dari situ kita lihat pada tabel yang pertama Amerika Serikat nilai impornya 25.000, lalu Jepang 23.000, Turki 12, Selandia Baru 12,25, dan kelima adalah Vietnam 12. Lalu ada berdasarkan keadaan atau frekuensi. Menyusun data dengan cara ini, dasar pertimbangannya adalah kondisi fisik atau banyaknya kejadian pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Nah, jika kalian ingin membuat tabel berdasarkan keadaan atau frekuensi, menyusun data dengan cara ini, yang kalian harus mempertimbangkan adalah kondisi fisik atau banyaknya kejadian pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Nah, bisa kita lihat contoh tabelnya itu ada pada PowerPoint berikut, yaitu yang dimana harga saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2003. Interval kelasnya 160 sampai dengan 303, frekuensinya 2, lalu 304 sampai 447, frekuensinya 5, 448 sampai 591, frekuensinya 9, dan seterusnya. Dan dimana ditambah menjadi jumlahnya 20. Nah, lalu menginput data ke dalam bentuk sebuah tabel. Terdapat dua, yaitu raw data atau data yang mentah yang diperoleh dalam tahapan 1 statistika saja atau pengumpulan data. Nah, yang kedua itu ada organization of data. Kalian tahu apa organization of data ini? Nah, jika tidak, data ini dimana merupakan data mentah yang diperoleh dari penelitian, dipilah-pilah berdasarkan klasifikasi tertentu. Nah, saya ulang ya, yang dimana data ini merupakan data mentah yang diperoleh dari penelitian, dipilah-pilah berdasarkan klasifikasi tertentu. Dimana mudah jika data yang diambil ini tidak terlalu besar. Tapi, jika data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah besar juga dan kompleks, maka kita memerlukan metode atau cara pengorganisasian data yang disebut distribusi frekuensi. Nah, jika data yang kalian ambil itu tidak terlalu besar atau juga data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah yang besar juga, kita bisa menggunakan distribusi frekuensi, yang artinya merupakan alat penyajian data statistik berbentuk kolom dan lajur, yang di dalamnya dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencarahan atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitiannya. Apakah kalian sudah mengerti yang dimana data tersebut? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi numerikal. Pada materi ini ada dua pembahasan, yaitu tentang distribusi frekuensi dan penyusunan distribusi numerikal. Untuk distribusi frekuensi itu sendiri, yang pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Ya, pembagian kelas-kelasnya itu disajikan dalam bentuk angka atau dapat disebut kuantitatif. Lalu, penyusunan distribusi numerikal. Bisa kita lihat, penyusunan distribusi numerikal adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok
mulai dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi penyusunan atau pengelompokan penyusunan distribusi numerikal itu yaitu dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval atau kategori tertentu. Kemudian tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan itu cukup banyak. Jadi apabila jumlah data yang akan disajikan itu cukup banyak baru digunakan. Sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel bisa menjadi tidak efektif atau kurang efisien serta kurang komunikatif. Jadi bisa dilihat dari PPT atau materi kita yang ada di layar sebelah sini ada tabel. Jadi di dalam tabel itu dijelaskan ada nilai UAS statistik beserta frekuensinya, yang mana jumlah banyak data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jumlah data. Jadi bisa dilihat data pada tabel tersebut yaitu 50 sampai 55, 56 sampai 61, 62 hingga 67 dan seterusnya. Yang mana 50 sampai 55 itu memiliki frekuensi sebanyak 3, 56 sampai 61 memiliki frekuensi 7 dan 62 sampai 67 itu memiliki frekuensi sebanyak 2. Bisa kita lihat di dalam PowerPoint tersebut. Jadi dapat dilihat juga bahwa data yang sebelah kiri atau yang dilingkari dengan warna merah seperti 50, 56, 62, 68, 74, dan 80 itu disebut batas kelas bawah. Sedangkan data yang dilingkari atau ditandai dengan warna biru itu disebut dengan batas kelas atas. Kemudian setelah itu ada langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Jadi saya menjelaskan di sini ada 7 langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke, dimulai dari yang pertama. Langkah yang pertama adalah mengurutkan data mulai dari data yang paling kecil hingga data yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah menghitung. Oke, selanjutnya dapat dilihat pada layar. Kita memasuki bagian langkah-langkah untuk menyusun data tabel distribusi frekuensi. Jadi saya menyimpulkan ada 7 langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, yaitu mulai dari yang pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun data dari data yang terkecil hingga data yang paling besar. Kemudian langkah yang harus kita lakukan yang kedua adalah menghitung rentang atau range. Bisa kita simbolkan dengan huruf R, yaitu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Kemudian selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3/3,3 dikali log N. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah keempat dalam menyusun tabel distribusi frekuensi adalah menghitung panjang kelas. Menghitung panjang kelas atau interval. Dalam menghitung panjang kelas atau interval itu kita harus menggunakan rumus panjang kelas atau dapat disimbolkan dengan huruf P sama dengan rentang kelas atau dapat disimbolkan dengan huruf R dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah kelima adalah membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interval, tali, dan frekuensi. Kemudian langkah selanjutnya adalah
menghitung jumlah frekuensi dengan tali atau melidi dalam kolom tali dengan banyaknya data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah setelah jumlah keseluruhan frekuensi ditemukan, kemudian kolom tali dihilangkan dalam penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian selanjutnya dapat dilihat pada layar, kita akan membahas tentang grafik atau diagram. Jadi grafik atau diagram tersebut adalah gambar-gambar yang menunjukkan secara visual, gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Jadi intinya grafik atau diagram itu adalah penggambaran visual dari data. Kemudian ada beberapa grafik dan atau diagram. Yang pertama adalah grafik histogram atau batang histogram. Jadi grafik histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogramnya berupa petak-petak persegi panjang sebagai sumbu horizontal, boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas, atau nilai variabel yang diobservasi. Sedang bumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Untuk distribusi bergolong atau berkelompok yang menjadi absis adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Jadi dapat kita lihat di layar, pada layar, yaitu adalah contoh dari grafik histogram. Jadi di situ ada 0 sampai 10 dan 51 hingga 99. Kemudian yang kedua adalah grafik curve. Curve merupakan perataan atau penghalusan garis-garis poligon. Gambar poligon sering tidak rata karena adanya ini. Kemudian grafik curve. Curve merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Gambar poligon tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data source, dan data source itu sendiri mencerminkan fluktualisasi sampel. Jadi dapat kita lihat pada layar itu adalah contoh dari grafik curve. Oke, selanjutnya adalah grafik garis. Jadi grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik, bisa turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Contohnya dapat dilihat dalam layar, perkembangan nilai ujian matematika Adis semester 1 ajaran tahun 2012 hingga tahun 2013 sebagai berikut. Kemudian diagram lingkaran. Jadi pada layar terdapat contoh diagram lingkaran yang mana datanya 43 kg sebanyak 108 derajat, 44 kg sebanyak 54 derajat, 40 kg sebanyak 36 derajat, 41 kg sebagai 72 derajat, dan 42 kg. Kemudian ada diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang diperlukan penyesuaian, yaitu penyesuaian keterangan data dan banyaknya data pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y, yang mana dapat kita lihat pada contoh diagram batang pada layar, yaitu ada banyaknya siswa dan berat badan masing-masing siswa. Jadi banyaknya siswa ini ada 0 dari 8 sampai 18, dan berat badan siswa ada dari 40 hingga 44 kg. Kemudian selanjutnya adalah diagram garis. Pada diagram batang hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Pada diagram garis ini hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Sebagai contohnya telah saya lampirkan pada layar tersebut.